juga lumayan mengganggu untuk jungler-jungler yang tipis. Yang dimana sekali wild charge stunnya lumayan lama, 1,8 second. Tapi kalau memang tadi misal dia dapetin Grok, masih ada dapetin Xavier juga, bisa kita bayangkan betapa lamanya nanti di dalam Mystic Field. Walaupun dia punya Power of Nature ya Om ya, tapi setidaknya dia tetap bisa maju. Cuman Power of Nature berapa detik sekali, tapi dari Mystic Field berapa detik sekali pula. Dan ternyata yang diamankan adalah Link plus Hilda. Nah ya, dengan adanya Link di sini sepertinya agak sedikit menutup lah untuk Xavier, karena Xavier kan bisa dilompatin langsung oleh Link sendiri, dan Hildanya juga akan mengganggu pola permainan dari jungler yang bakal dimainkan oleh Sun sendiri. Iya, permainan yang agresif tentunya, invasi karya jungle di arah early-nya. Ini bisa banget dilakukan sama Hilda. Dan tentunya dengan adanya heal yang diambil sama RQ Hoshi, Onyx harusnya lebih peka dengan gimana caranya mereka nge-cover junglernya ini supaya enggak di first blood ataupun supaya enggak di pick off dengan cukup mudah. Wah, ini sepertinya kalau dilihat-lihat kita terawang-terawang ini, Kenapa belum? Apa yang kalau diterawang? Kakak Ashin ya. Oh ini dari arah Kimika ya sepertinya ya. Halo Natalia keluar. Oh iya dari arah Kimika ini ya. Mantap. Tim Ladies Mobile Legends dari RRQ nih. Wow. Lengkap mereka. Lengkap ya, memantau langsung. Tapi ada Natalia di sini, ada juga Hylos. Yang dimana Hylos yang apa itu? Gelap. Ke Jakarta mau piknik Grand Final milik Onyx. Sonic Batam, Ovi. Wah, mana itu orang itu? Mana itu? Mana itu? Oh itu tuh di depan saya. Abang dari Batam bang? Bukan main. Baru nyampe sore ini Om. Jauh ya Bu. Jauh. Demi mendukung Onyx. Mantap. Siapa lagi? Mana nih dukungan-dukungan dari lainnya? Ini baru datang dari Sonic, dari Kingdom belum terlihat nih. Iya. Tapi kalau yang kita lihat di sini adalah 1-1 yang di-pick oleh RQ Hoshi untuk Skylar. Wow. 1-1 untuk Skylar. Masalahnya apalagi kok ada masalah? Saya kan sekarang nge-push gitu kan, nge-push 1-1 gitu. Kalau nggak salah Skylar ini global. Oh gitu. Ya dan juga dengan adanya Hylos yang berada di bagian depan, ini bakal mudah buat dapetin weakness point-nya. Iya. Pecahin Hylosnya. Saingan saya Skylar Pak. Wah, sangat jauh. Saingan kamu Skylar, apakah Skylar menganggap Pulung Sudah pasti tidak dong. Pak Pulung, tombol surrender ada di sebelah kanan atas. Saya hanya partikel kecil di dalam nanti menit pola kita permainannya. Ya. Oke, tapi yang ngelihat dengan mungkin banyaknya hero yang harus loncat ke arah depan seperti Hylos, Grok juga dengan wall charge-nya, ini bakal jadi keuntungan tentunya untuk 1-1 yang dipegang sama RQ Hoshi. Tapi semua baik lagi, kalau misalnya 1-1-nya bisa dipotong dari sisi blind spot yang mungkin tidak terduga, itu bakal jadi hal yang berbeda. Jadi memang harus perhatikan juga dari positioningnya dari seorang 1-1 sendiri. Tapi yang masuk ke banding phase-nya tidak ada Xavier yang akan dimainkan tentunya di game yang pertama. Melihat juga Onyx belum memiliki mid laner yang benar-benar mungkin memiliki burst atau sisi yang cukup untuk teamfight-nya. Oke, Cecily di band, ini berarti hero untuk si Clay. Ya. Kalau satu lagi buat Clay siapa? Kagura atau Lilia nanti? Lilia sih. Lilia gak? Lilia gak sih? Lilia sih. Ya karena Lilia bakal mengganggu banget ya untuk pergerakan dari Hylos dan juga Grok nantinya. Popol Kupa hero cewek lalu tereliminasi sekarang, dan Cecilia di band bakal ke Lilia nggak nih buat Onyx sendiri, karena ya kita tahu lah hero jarak dekat di sini bakal bisa kena dari Magic Shockwave-nya. Dan juga dengan adanya Angry Gloom efek slow-nya bakal lambat banget, memperlambat pergerakan dari hero-hero yang sudah dipegang oleh Onyx. Betul sekali, ada Lilia dan juga masih ada Kagura sih sebenarnya. Tapi kalau ngelihat dengan tipikal Onyx yang dengan komposisi seperti ini bisa nabrak kapanpun, Lilia adalah mungkin counter yang sangat tepat. Tapi Esmeralda yang dibuang dari R7. Poveus kebuka loh. Poveus kebuka. Tapi kita udah ngeliat juga kan bagaimana Poveus lawan 1-1 bisa kalah Poveusnya. Masih ada chance untuk 1-1 berhasil memenangkan pertarungannya. Kagura sekarang menjadi milik dari Clay. Ini 3 hero pertama yang diambil Onyx aja. Coba jelaskan sama Pulung, ini posisinya gimana Om? 3 hero dari RRQ. 3 hero pertama Onyx. Boots-nya jadi XP. Dengan Hylos. Ya, Groknya yang masuk jadi Romer. Betul. Natalie bakal jadi mid laner. Oke. Susah ya? Magical damage-nya ada di mana? Atau Hylosnya yang jadi jungler. Inilah Onyx. Ini lebih rumit dari Aura loh sebenarnya. Benar. Karena mereka selain banyak, bisa tuker-tukernya lebih banyak. Rian aja pusing sendiri nih.
Lah kok saya di pusing mana sendiri ya katanya. Saya di mana ya? Oke, ada Lunox, satu mid laner yang bisa dipakai nanti untuk Onyx dan juga Beatrix. Lunox dan juga Beatrix. Oke, ini adalah pilihan yang udah langsung diamankan. Wah, kita sudah kedatangan juga nih dari tamu kehormatan kita nih ya. Wow. Ada Bapak Arfa Thohir nih Selamat sudah datang. hadir. Selamat datang datang. Bapak, selamat menyaksikan, semoga terhibur dan semoga menikmati jalannya pertandingan ya Pak ya. Mantap, Luar loh. biasa. Saya langsung deg-degan nih. Kedatangan tamu Saya langsung terhormat ya. deg-degan ya. Saya langsung kalem nih. Saya langsung, Langsung kalem kamu aku. langsung cosplay jadi cewek kamu? Iya, makasih loh. Aduh, tapi Oke. kita melihat nih dengan pikan dari tim yang sudah kita lihat tentunya ke 10 hero untuk kedua tim. Chow sebagai last pick dari RRQ Hoshi. Oke, ini dia 5 hero yang udah langsung diamankan dari masing-masing tim. Royal Derby Final Upper Bracket memperebutkan 1 tiket ke Grand Final, 1 tiket MSC dan juga peluang untuk bisa menjadi juara di EPL ID season yang ke-9. Jadi EPL Arena, coba suaranya pada jauh lebih besar lagi. Wow, tentunya dengan semangat Yap. yang memberi kita langsung masuk ke dalam lane of down. Siapakah yang akan mengambil poin pertama? Biasa poin pertama tuh penting banget ya. Bukan dong, lihat dulu sekarang junglernya siapa? Coba lihat. Hylos. Seperti Oke. yang kau bilang, ini adalah Onyx. Ini adalah Onyx ya. Ini adalah Onyx. Jadi kita ya sudah lah ya. Kita terima saja apapun yang mau mereka lakukan. Cuman sekarang ini sepertinya mata Fulung agak susah untuk pindah ke fokus yang berbeda karena ada One-One. One-One adalah hero yang paling sangat Fulung sukai. Tapi untuk sekarang purple buff-nya berhasil langsung diamankan oleh Sans di arah yang berbeda. Itu pula yang dilakukan oleh Link. Purple-nya berhasil diamankan tapi tidak untuk Lita Wanderer. Karena Lita Wanderer pun menjadi milik dari Sans. Iya, berarti kalau kita ngelihat dengan adanya Hylos jungler di tangan Sans, tentunya ini mungkin akan ngebuat ke arah hybrid atau lebih ke arah defensif dan memberikan cewek bersama dengan Drian space yang tentunya memberikan damage dealer di area backline-nya. Seharusnya sih dia bakal defense ya. Defense Cuman ya. dari Onyx ya mereka harus, dari Sarsnya sendiri harus Oke. berhati-hati agar weakness point-nya nggak terlalu cepat pecah juga. Ya Nah. dimana pasti cepat pecah. Karena kan kita nggak tahu, chaotic banget nanti untuk Yep. game-nya. Ya, betul. Apalagi ada One-One kan di seberang. Yes, plus ada juga Link kan yang bisa ngacak-ngacak di Waduh. belakangnya. Tapi dari Skylar udah mengusir pergerakan dari Kiboy. Iya, masalah di saat kita melawan One-One, oke kita pribadi, kita misal jatuh deh, kita bisa menjaga weakness point kita. Tapi teman kita Tapi enggak. teman kita seperti apa? Iya, Apabila betul. weakness point teman kita terbuka, kita pun bisa menjadi korban gitu. Akan ada efek domino yang bisa langsung diapakan. Tapi Drian untuk kali ini di area mid, langsung diajar habis-habisan dan menjadi first blood untuk RRQ Hoshi. Yes, for blood yang diamankan oleh RRQ Hoshi. 1 poin untuk Albert di hampir 2 menit kita yang pertama. Dan kali ini mereka mau coba untuk memberikan pressure terus menerus. Kiboy udah mencoba untuk membuka smoke bomb-nya. Bakal diusir dengan pergerakan dari Finn. Sans mencoba untuk membackup kali ini dengan law and order. Nge-pick ke arah seorang Finn. Tapi tidak mau diteruskan dan bahkan Oke. Kiboy yang terculik tiba-tiba. Tertangkap basah Natalianya. Kiboy tidak bisa melakukan apapun. Tapi untuk kali ini ada Turtle yang udah mulai dicolek pula oleh pemain dari RRQ Hoshi. Dan sepertinya tidak akan ada kontes tapi pause terlebih dahulu. Iya, Pak. Kami ingin mendapatkan live report dari tempat kalian masing-masing. Mau nobarnya di depan rumah, depan pagar, di atas pohon, dimanapun pokoknya rekam. Tag ke kita nih ya. Bener Ke Cimomo, ke banget. Papulung ataupun ke Om Wawan. Lapor dulu, absen, Lapor dulu. absen. Dan kali ini kalau kita ngeliat perbedaannya memang Clay di sini yang udah level 5 dibandingkan dengan cewek yang barusan aja level 4. Kiboy pun baru dapetin level 4-nya, tapi kali ini bakal coba dikejar dan Sans masih bisa lari tentunya Gladys Fatway, tapi ternyata Kiboy membalikan keadaan, menumbangkan Clay kali ini dengan 1 buah smoke bomb. Tapi Finn kali mencoba mengejar Albert, mencoba untuk mendapatkan trade kali ini. Deviant shot connect dan bahkan TP so flat dibuka begitu saja. Albert tumbang karena menelan damage yang terlalu banyak. Wow. Terkena wall charge juga dari seorang Boots. Jangan, Momennya pas Om. benar, jangan lupakan juga ada smoke bomb tadi. Iya. Miss. Dan di saat dia mendarat, udah ada opening ceremony tadi dari Grok ya. Iya. Ditabrak Om. Dan ini adalah talent-talent yang mereka gunakan. Ya, kalau Kiboy dengan romonnya di sini ya movement speed balik lagi dengan ada penetration physical yang dimainkan oleh dia R7 dengan emblem tanknya dia ini ada cooldown juga dipakai bersama dengan physical defense. Sebenarnya menarik ya, ini mirip-mirip semuanya. Mungkin dari Sans-nya sih, dimana dia ada battle spell cooldown reduction yang
Kalau kita tahu attack speed-nya kan biasanya maksimal. Oke. Tapi karena dia high loss, dia ada battle spell cooldown reduction juga. Oke, dan sekarang Finn-nya ketahuan dan harus pergi dari area tersebut dan masih ada Onyx main ke Malang minum yang hangat. Cakep. Kalian sayang semangat katanya. Ini. Udah kalau gitu kita akan kembali lagi ke Land of Dawn guna untuk menyaksikan di game yang pertama antara Onyx Esports versus Ararkiosi. Iya, dimana nih skornya sama ya, 2-2 di 4 menit kita yang pertama udah mulai agresif juga dari kedua belah tim. Tapi Turtle yang kedua tentu sudah mulai dirusuh begitu saja. Udah boleh dibuka dan San berhasil untuk mendapatkan Turtle-nya. Dan tidak akan ada teamfight lanjutan kali ini. Bagi Turtle-nya 1 untuk 1 tentunya cukup adil untuk kedua belah tim. Tapi dari perbedaan round pun tidak berbeda terlalu jauh karena memang masih berbagi ya. Ini masih cukup adem ayem ya. Dari 4 menit 50 detik waktu yang sudah berjalan. Walaupun sepertinya udah akan ada invasi yang akan langsung dilakukan. Tapi Sans posisinya udah mulai ketahuan. Ada Feyen yang udah mulai maju pula ke bagian depan. Mulai aja memberikan sebuah damage-nya. Tapi Link langsung balik arah dan sepertinya mereka menukar rencana. Belum mau terlalu agresif. Belum mau melakukan sebuah inisiasi untuk bisa mendapatkan player-player dari Onyx Esports. Iya, sementara dari cewek kan ini bakal coba diharas ini yang overtrain connect. Dan bahkan dari Skylar men-follow up dengan cukup baik. Menumbangkan cewek di area atas. Yang memang kalau kita ngelihat tadi Albert sempat datang, sempat mampir ke area atas. Tapi ternyata bukan Albert yang melakukan eksekusi Pak Pulung. Oke, terlalu berani seperti tadi untuk Sans. Dia tactical reposition, dia maju ke depan, dia pegang Renner. Tapi ternyata banyak sekali player yang dimiliki oleh Ararkiosi. Dan untuk sekarang PN akan tertangkap walaupun Riannya udah mengeluarkan langsung ke Sol. Tapi ternyata balik arah dengan sangat cepat. Mencoba untuk memberikan gangguan lagi. Tapi mendadak 1, 2, 3, 4 player dimiliki oleh Ararkiosi. Udah mulai hadir. Akankah mereka bisa mendapatkan? Tapi R7, kukira Paiwa ternyata bawa kawan satu kecamatan. Dan itu pun masih belum bisa membuat Riannya ataupun R7-nya berhasil ditangkap. Ada Wesker yang langsung ditembakkan juga ke Finn. Tapi belum ada satu korban pun yang tumbang lewat fight barusan. Iya, itu serem banget ketika dicicil dikit-dikit ya dari cewek dan juga Trian mulai langsung meninggalkan arena berperangan dari seorang Finn-nya di sini. Dan sementara di area atas kali ini wall smoke bomb yang on point dari seorang Keyboy membalaskan kematian dari cewek kali ini tentunya Skylar yang ditumbangkan dan bahkan Onyx Esports mereka berhasil untuk mengantongi turret mereka yang pertama. Yap, berhasil menumbangkan satu outer turret yang ada di area top lane Mama. Ya ini ceweknya bener-bener sih. Tadi kalau kita lihat rame banget di top lane. Tapi ternyata mereka berhasil untuk ngebalikin keadaannya. Dan bahkan mereka dapetin Skylar. Benar. Mereka masih stay di top loh. Belum pindah sama sekali, belum bergerak. Bahkan masuk ke mid lane. Dimana midnya diisi oleh Grok. Jadi ada 2 lane yang bisa diambil oleh Boots. Yes, dan kali ini Turtle yang ketiga tentunya penentuan siapa yang akan mendapatkan tambahan gold. Dan kali ini Albert dengan 1 buah retribution tentunya langsung mendapatkan turtle-nya. Tidak mau memberikan kepada Onyx. Sementara dari sini R7 langsung dibayarkan connect karena seorang Boots masih punya wall charge. Dan bahkan dari Sans-nya mulai masuk adalah 1 buah ini yang overturn. Tapi Sans tertinggal di area depan dan bahkan Skylar crossbow tank ke arah belakang. Rian pun tumbang di tangan seorang Albert. 3 menukarkan untuk 1 ketika R7 udah membuka dengan Wave Dragon. Follow up yang cukup cepat Pak Pulung dari Ararkiosi. Hal yang sangat berbahaya apabila crossbow of tank pun sudah terbuka dan di mana posisi player dari Onyx itu darahnya nggak full semuanya. Ini efek domino bakal berjalan banget. Plus tadi di saat mereka join di dalam team fight yang ada di area Turtle. Ada level 9 dan level 10. Dan dua-duanya adalah Demon Slayer dari masing-masing jungler. Itu akan sangat-sangat membuat untuk dari Albertnya akan sangat-sangat nyaman sekali. Ya, Udah pasti menang poin dia. Ya, apalagi tadi kan yang pecah juga Sans-nya ya. Sans-nya, Ya, dari Hylos-nya pecah dulu akhirnya bisa dibawa ke belakang tadi oleh si Skylar. Apalagi Inspire-nya dipencet juga. Lebih dalam lagi. Itu timingnya pas sih, Sans-nya tumbang. Jadi crossbow-nya kebukanya ke sisi damage dealer-nya di area backline. Dan kali ini ya memang ini resiko yang tadi kita udah bahas ya. Betul. Ketika ada Hylos tentunya dia bakal maju sandbag di area depan menjadi lini terdepan dari Onyx Esports. Dan itu bisa dimaksimalkan tentunya dari seorang Skylar. Dan prioritas lagi dari Onyx, apakah mereka bisa mengincar ke arah Skylar tentunya. Dia menjaga posisi yang cukup baik tapi cewek. Ini bakal jadi PR-nya cewek sih. Cewek yang benar-benar harus nge-stopin pergerakan dari Skylar. Tapi lihat dari Clay bersama dengan R7 udah menzoning pergerakan dari seorang Keyboy kali ini. Oke, walaupun Clay-nya tadi sepertinya masih gagal untuk bisa mendapatkan sebuah poin kill tambahan. Tapi ternyata mereka cukup adem ayem lagi nih. Temponya lambat banget tapi mendadak. Ada aksi penculikan entah itu di bottom lane, di mid ataupun di area top lane. Tapi Boots
berhasil menghancurkan satu outer turret yang ada di bottom lane ya. Ya, dan sekarang ceweknya benar-benar di cover ya oleh teman-teman yang lain. Dan bahkan dari Suns-nya kita tahu dia adalah jungler yang bisa bermain agresif. Dia lebih memilih untuk melakukan coverage terhadap si cewek. Karena butuh banget dari tadi dia punya Arkehosi datangnya 3, 4. Nih, dan sekarang udah nggak bisa lagi. Gak bakal ada kontes lagi karena untuk dari pergerakan Keyboy-nya apabila dia mau masuk ke bagian dalam itu akan sangat beresiko sekali. Entah dia bakal bisa di take down ataupun weakness point-nya terbuka dan bisa nyerempet ke arah rekan-rekannya. Purple Buffling pun belum ada yang mengganggu. Iya, plus tadi posisi dari cewek juga sudah ditahan ya dari seorang Finn-nya. Jadi memang beberapa spot sudah dijaga oleh Arkehosi, tidak membiarkan Onyx Esports mampu untuk mengkontes Lord mereka yang pertama kali ini. Breath of Despair di tangan seorang Boots dan cewek tadi juga udah punya Malefic Roar sih. Jadi untuk attack penetration-nya ini harusnya udah dimiliki sama cewek. Yep. Dan bisa nembusin semua defensive item dari Arkehosi. Oke, barusan purple buff-nya masih bisa diamankan pula oleh Suns. Di mana mereka sekarang keadaannya juga sedang tidak baik-baik saja. Di mana mereka punya Lord untuk Arkehosi. Mereka siap untuk menabrak masuk juga ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ada Chow di area top lane siap untuk mengantarkan Lordnya masuk ke dalam area pertahanan dari Onyx. Akankah ini membuahkan hasil? Akankah ini bisa langsung membuat mereka menang di game yang pertama? Karena Sarsnya menjadi orang terdepan. Palingan dilemparkan. Barusan ada Nibiru Special lagi dikeluarkan. Tapi mereka udah kehilangan Lordnya. Tapi mereka masih punya kesempatan untuk bisa melakukan sebuah invasi. Walaupun masih banyak pilihan lagi yang bisa mereka lakukan. Yes, hampir saja terciduk dari seorang Clay-nya. Posisi dari seorang Keyboy tentunya yang mencoba untuk sneaky picky. Coba untuk ngecicil dari sisi belakang. Blind spot yang benar-benar harus diwaspadai juga dari Arkehosi sendiri. Karena ini Keyboy bisa dari mana aja datangnya. Ya, Keyboy memang satu hero ya yang wajib banget untuk diwaspadai, terutama untuk hero-hero yang tipis mungkin seperti Skylar. Oke. Iya. Ya, atau bahkan tapi kalau Albert ya dia bisa escape lah, masih ada escape mekanismenya. Clay mungkin kalau nggak ada Flea ya, Iya, kalau itu nggak ada bakal Flea. bahaya buat Clay. Ya tapi sisanya ya Arkehosi sepertinya mereka tinggal gabung jadi satu sih sekarang. Yep. Mereka udah menang, mereka tinggal mengkotakkan Onyx Esports, jangan terlalu jauh keluar dari base mereka, sedangkan mereka bisa menunggu lagi untuk next Lord-nya. Lord yang sudah enhance, yang punya nanti charge ke arah dari base turret. Ini tenang banget ya masalahnya. Mainnya adem banget. Nggak terlalu banyak team fight. Mereka menurunkan temponya atau mereka merubah strateginya. Karena sekarang untuk Finn langsung aja mencoba untuk ngezoning. Ada lagi pergerakan purple buff-nya akan segera diamankan oleh Skylar. Dan mungkin bisa jadi diamankan pula oleh Link, oleh Albert. Untuk bisa menambah lagi durasi dari purple buff yang dia miliki. Ya, sementara dari Onyx kayaknya benar-benar harus agak bersabar ya. Coba untuk dapetin momentum balik di mana mungkin Suns ini masih butuh beberapa item defensif sih. Dengan tentunya item yang baru didapetin yaitu Blade Armor dan juga ada satu buah Athena Shield yang untuk menahan magic damage dari Arkehosi. Ya, dan dia juga sudah memiliki satu buah Dreadnought Armor ya, yang bisa mengarah ke Antiquira sebentar lagi. Sedangkan untuk Albert ini cepat banget loh dia farmingnya. 5 item kurang item yang terakhir berarti Albert dan full damage item tadi. Iya, full buat Albert. dan dia udah full level juga, level 15. Dan cewek udah punya satu attack penetration lagi dari Hunted Strike Wall. Oke, karena area farmingnya hampir satu dari Land of Dawn loh. Nggak cuma di tempat dia aja nih dia farmingnya. Area lawan juga bakal dia babat habis. Sementara itu untuk Lordnya udah dipastikan gak bakal ada kontes yang sempat untuk masuk bagian depan. Karena udah ada flicker langsung ditabrakin aja dengan Wild Shard. Berarti satu orang dari Onyx Esports udah langsung dihancurkan. 4 player tersisa. Linknya berhasil melihat di manakah keberadaan Keyboy. Keyboynya pergi ke arah yang berbeda dan defense langsung dicolok lagi. Tapi ternyata untuk kali ini Keyboynya masih bisa menghilang dan juga pergi ke arah yang berbeda. Mencoba untuk nge-buying time, ada flame shot. Tapi malah pergi ke arah yang berbeda pula. Berarti untuk sejauh ini Keyboynya masih bisa selamat Cimomo. Iya, masih bisa untuk buying time yang cukup banyak ya. Sementara kali ini Lordnya yang bakal digiring di area mid lane-nya. Albert bakal coba untuk mengambil satu buah purple buff terlebih dahulu. Baru join the team fight bareng dengan teman-teman dari Arkehosi. Tapi ini memang keberadaan dari Keyboy yang perlu diwaspadai. Seperti yang kita bilang, dia bisa datang dari blind spot manapun. Betul. Bisa aja memberikan distraction tentunya. Tiba-tiba ngeculik satu pemain yang cukup low. Tapi kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk ke area mid. Skylar udah mulai masuk juga. Sementara ada Clay yang sudah mengeluarkan umbrellanya. Sementara di sisi lain kali ini udah ada tanda seru. Dan bahkan hilang Skylar. Ditukarkan Keyboy. Dan bahkan ini yang sudah kita bahas. Di mana kalau ngincernya ke arah Skylar yang bisa terbilang. Tentunya dia nggak punya item defensif. Ini bakal gampang keculik sama Keyboy. Ya, bisa di one shot juga. Padahal tadi kalau kita lihat memang dari Skylar-nya dia nggak siap sama sekali. Oke. Separuh HP. Yap. Tapi teman-temannya ada di sampingnya dia. Yap. Jadi mungkin agak pede. Agak pede. Cuma langsung di one shot dengan Itu si dia. Keyboy. Keyboy menyerang lewat belakang tapi Albertnya
Hampir aja tertangkap basah. Ada satu runner masuk pelurunya ke arah Albert. Apakah mereka akan langsung maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan, tapi cewek seperti udah mengetahui bagaimana perasaan ataupun bagaimana keberadaan dari pemain-pemain Arkeosi. Dan juga untuk sekarang ceweknya berhasil langsung didapatkan. Glorious Pathway dikeluarkan. Yang lain sempat untuk pulang tapi tidak untuk cewek. Cewek yang pulang hanya namanya tadi notification di atas. Ada Patrick. Iya, dan bahkan kalau ini yang kalau kita lihat ya, dari Arkeosi mereka sebenarnya memang tinggal cari momentum untuk cari siapa yang mungkin maju terlalu offside ya ke area depan. Dan Onyx Esports memang yang mungkin harus sedikit menahan kali ya. Mencari momentum yang pas banget karena ketika mereka mau coba untuk team fight bareng sama Arkeosi, mereka harus culik satu dan manfaatin posisi itu dari Keyboy. Gak bisa dari mungkin Sans yang ngebuka, karena kalau ketika Sans yang ngebuka terlalu depan, ini susah buat Sans kalau misalnya dia nggak terlalu apa ya, mungkin bisa dibilang nggak terlalu tebel ya di area depannya. Apalagi kalau dia maju terus bikin semuanya pecah. Plus kalau ceweknya diincer sama Albert yang bisa loncat ke area backline. Betul. Nah itu lagi tuh. Masalahnya di saat dia maju dia adalah weakness point yang sangat-sangat nyaman untuk bisa diamankan. Lalu locknya akan dirubah. Iya. Ke area yang berbeda, ke yang hero yang lain. berbeda. Nah. Itu yang akan menjadi poin penting lagi untuk keberlangsungan dari tim fight Onyx Esports. Karena mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan pula. Ada satu best turret di area mid yang udah dihancurkan. Tapi Arkeosi tetap memelankan temponya, tetap di dalam ritme mereka, gak mau terlalu terburu-buru. Iya, dan Keyboy pun menurut aku nggak gampang ya nyari momentum seperti tadi ketika dia nyulik ke arah Skylar. Karena dia benar-benar harus perhatikan banget sih, maksudnya positioning dari pemain-pemain lain dari Arkeosi ya. Jangan sampai dia yang tiba-tiba ada tanda terseru, dia yang terpick off terlebih dahulu sebelum mengeluarkan smoke bombnya. Oke, dan tinggal fight di area dari Lordnya. Lord. Yap. Nah ini dia nih. Coba lihat. Ada 1, 2, 3, 4 player. Sepertinya udah mulai berkumpul dari masing-masing tim. Hanya saja Skylar ya dengan basic attack dia mencoba maju ke bagian depan. Natalia menjadi korbannya. Mereka tidak mau maju lagi jauh lebih dalam karena untuk sekarang. Skylarnya diajar habis-habisan. Skylarnya berhasil didapatkan. Tapi boleh dikeluarkan guna untuk bisa mengejar untuk arah Luna di bagian belakang. Tapi Rian yang masih bisa selamat. Tapi sudah dikeluarkan. Tapi sekarang malahan Albertnya udah menghilang. Tapi ada Winter Dungeon bisa akan diselamat dari tersebut. Tapi ternyata tidak. Karena untuk kali ini Linknya berhasil langsung diamankan. Claynya berhasil mundur juga. Tapi Sannya tertinggal sendiri di bagian belakang. Ada Grok yang mencoba untuk bisa melindungi pergerakan dari cewek. Tapi ceweknya harus langsung diamankan pula. Dan kali ini Sans menjadi korban selanjutnya. Sementara Boons hanya batu ribuan tahun seorang diri tanpa ada rekan-rekannya. Ketika Albert tumbang, Arkeosi mereka harus cari trade secepat mungkin. Biar gak rugi-rugi banget. Dan bahkan cewek ketika tumbang, ini yang overturn dari Clay ini menahan pergerakan dua player. Tapi ternyata kita lihat sudah ada satu The Wave Dragon connect ke arah seorang Keyboy dan masih bisa ditahan. Bukan target yang mungkin diinginkan oleh Arkeosi karena melihat Clay juga di sini ya, meskipun masih punya immortality, tapi kalau Clay sampai ke pick off, ini bakal jadi reset yang cukup lama dari Arkeosi karena mereka nggak akan punya burst damage yang cukup, magic burst damage yang benar-benar jadi tumpuan untuk Arkeosi. Wah, ini Lordnya pun udah pasti dia akan diamankan pula, tapi sepertinya Broods berusaha untuk bisa masuk, gak sempat lagi balik arah langsung pergi. Oke, jadi Boots tidak akan melakukan kesalahan seperti di Lord yang pertama Di ya Lord tadi yang ya? pertama dia flicker, dia wild charge tapi gagal. Gagal, dan yang kedua ini tadi dia melihat, oke ini gak ada teman-teman lagi di belakang. Back off, mundur kembali ke belakang untuk Bootsnya. Dan kita akan melihat Onyx Esports sedang dalam posisi defensif untuk menjaga base mereka. Sedangkan Lordnya ini masih belum yang evolve. Seharusnya masih akan bisa ditahan oleh Onyx Esports. Dan tadi sebenarnya targeting yang manis dilakukan oleh Onyx Esports. Cari one-one-nya, tumbangkan terlebih dahulu sebelum weakness point-nya kita pecah. Iya, dan itu jadi target prioritas utama ya untuk Onyx Esports sendiri. Tapi sementara ini dari cewek udah punya Win of Nature, Lordnya Hilang masih lagi. bisa ditumbangkan tentunya yang masuk ke area mid. Tapi kali ini lihat dari RQ, mereka benar-benar harus berhati-hati banget sih. Dengan keberadaan yang mungkin di depan mereka bisa ngelihat ada Sans, ada cewek. Waduh. Tapi mereka nggak tahu di mana posisi Keyboy. Oke. Yang bisa meruntuhkan ini semua pertahanan dari RQ Host yang bisa didobrak kapanpun. Karena Keyboy sendiri dengan pola permainan flankingnya dia nggak Iya. pasti nggak bakal ada nih bersama dengan rekan-rekannya. Iya. Mungkin rekan-rekannya sendiri nggak tahu dia di mana tuh. Waduh. Ini Keyboy di mana ya? Tapi sekarang Dian udah mulai berasa juga sih ini dari damage-nya ya. Betul, Oke. betul. Dengan dia sekali, kayak dia bakal coba flicker maju ke area depan tapi gagal, masih bisa dihindari kali ini dari Finn dan juga Skylar-nya. Waduh, Belum terima, tapi waduh. ternyata terkena stun kali ini setelah ada satu poin yang overturn dari seorang Clay.
dan masih bisa dihindari dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Wow, Natalinya masih belum mau melakukan apapun. Barusan ada Nisbir Push Passion lagi langsung dikeluarkan. Sementara untuk kali ini mereka semua terfokus. sakit banget. Tapi barusan Clay-nya masih punya satu immortal dan dia harusnya masih bisa selamat dan juga pergi dari area tersebut. Selamat sudah. Berarti untuk kali ini ada pergerakan lagi. Ceweknya menembakkan satu runnernya. Damage-nya pun masuk ke dalam deretan pemain dari RRQoC. Iya, dan itu di cover habis-habisan dari seorang Finn-nya. Dan ini ya, yang cukup meresahkan dari Onyx Esports. RRQoC mereka nggak bisa tabrak masuk ke area base-nya endgame semudah itu. Iya. Karena lagi-lagi Keyboy. Ini anggapannya ya, bukan karena hanya Keyboy datang dari arah blind spot. Tapi zoning yang dilakukan sama Onyx Esports, ini dari depan belakang bisa ditembak loh. Ya, dan RRQoC mereka terjebak di tengah sebenarnya. Karena di belakangnya Kibe udah siap-siap nih. Kalau kalian terlalu overcommit, dia bakal masuk seperti tadi yang sudah kita lihat. Execute, dapatin Clay-nya, untungnya masih ada Immortal. Oke, dan Albert udah melakukan sebuah invasi terhadap Purple Buff ya. Tapi Sans berusaha maju ke bagian depan. R7 dengan Jet Kundonya, tapi Way of Dragon pergi ke arah yang berbeda. Flicker pun udah dia keluarkan. Ada informasi yang berarti didapatkan. Berarti untuk beberapa menit ke depan gak bakal ada Flicker lagi untuk Chow. Oke, Sansnya udah punya antivirus, udah punya immortality. Mungkin dia bakal bikin ke arah satu item dari item. Apakah perlu dari Sans sendiri? Karena melihat juga ini Finn cukup meresahkan ya, cukup sulit sepertinya. Karena Finn cukup tinggi di area depan dan Betul. untuk regionnya juga lumayan tinggi ya kok Wawa. Dari Onyx mereka tinggal cari satu peluang sebenarnya Iya, benar. untuk dapetin Finn-nya. Oke, tapi Clay kali ini dia balik lagi dan dia overturn dan bahkan di end secepat mungkin dari seorang Keyboy. Skylar bakal coba untuk mencari waktu. Kali ini The Wave Dragon dia connect. Blast Vault-nya terbuka dari seorang Skylar tapi terkena ke arah Sans yang masih cukup tanky. Sementara Albert kali ini bakal mencoba untuk menumbangkan cewek di sisi backline. Satu pertukarannya, namun sayang sekali ketika Clay terkejut dengan adanya satu smoke bomb dari seorang Keyboy. Dia mau coba balikin burst damage-nya dengan Nina Overton, tapi ketika balik udah dicakar balik. Dicakar balik. Betul. Kang Cakar memang sangat berbahaya. Yang cakar nih Keyboy. Ya apalagi Immortalnya juga lagi nggak siap. Iya, dia udah jual kayak Immortalnya tadi. Oke. Dan ya, Lordnya masih berdiri tegar di sana. Wow, oke, weakness pointnya sesaat lagi pastinya akan terbuka. Namun untuk kali ini Wild Charge-nya masih bisa menyelamatkan diri dari Burst untuk pergi dari area tersebut. Dan Skylar untuk saat ini udah punya lagi crossbow tank. Hanya tinggal menanti siapakah yang akan terbuka dari weakness pointnya. Crossbow tanknya bisa langsung dikeluarkan. Namun untuk kali ini juga Finn-nya langsung tertolak begitu saja. Sans-nya mau keluar tapi masih dihalangin. Itu. Lordnya Gila, ditahan. Garrison, tapi di area yang berbeda. Untuk Natalia yang berhasil langsung diambil pula oleh Clay. 1v1 situation antara Kakura dan juga Natalia. Dimenangkan oleh Kakura dan juga Boots. Gagal untuk maju ke bagian depan karena Finn yang ngezoning sampai ke area tersebut. Dan juga sekarang Purple Buff pun berhasil diambil. 2 kali terpick off dari Clay-nya membuat dia tidak mau terpick off untuk yang ketiga kalinya. Ketika tadi sempat ditahan, bagus banget dari Keyboy ya. Udah menahan pergerakan Clay yang tadi mau coba untuk nge-cover. Betul. Tapi karena Clay udah lebih siap dan bahkan mungkin udah ada satu Divine Glaive atau Genius One di tangan seorang Clay, ini membuat penetration dari seorang Keyboy tembus semuanya. Dan juga dia ada flee sih tadi buat kabur ya. Yes. Keluar dari smoke bomb. Pas dia flee, dia balik lagi dengan Nina Overturn, itu udah bisa jadi titik balik sebenarnya untuk Clay sendiri. Tapi kali ini 10 detik waktu dari Keyboy. Oke, rendernya juga kena loh Cimomo. Yep. Berasa juga ya masuk ke dalam tubuh dari Hilda di area mid. Coba lihat Lordnya melenggang dengan begitu indahnya. Itu Boots belum wild charge loh. Belum ya? Iya, itu Belum kalau ya? wild charge terus plus dari seorang ceweknya masih bisa untuk memberikan base damage. Oke, 22 menit waktu sudah berjalan. Akankah ini serangan terakhir dari RRQoC untuk bisa memenangkan di game yang pertama karena Sans-nya udah dengan Ring of Punishment yang dikeluarkan, Bandasnya pun udah dikeluarkan, satu best turret di area top udah mulai dihancurkan pula. Tapi Clay belum mau mengeluarkan Yin yang overturn karena untuk sekarang belum ada sebuah invasi yang benar-benar mau mereka lakukan untuk commit terhadap tim fight. Ini kelihatan banget dari RRQoC main masih dengan perasaan yang cukup insecure ya kayaknya ya. Was-was ya, waspada Was-was mereka. banget. Karena selalu di sini dari Onyx Esports mereka nggak serta-merta keempat-empat ini ada di depan, 5-nya lah. Biasanya ada 1 atau 2 yang datang dari belakang. Dan inilah yang menyebabkan ya ini efek takut yang diberikan kepada RRQoC juga. Meskipun memang mereka leading goalnya jauh 10 ribuan. Tapi mereka kalau memang terlalu memaksakan bisa di one shot dari belakang. Oke.
Mereka bisa langsung ditabrak lagi dari belakang karena untuk sekarang Wild Charge terkena langsung ke Rafi, tapi Vin sedikit lagi Vinnya masih bisa selamat, Vinnya masih bisa kabur dari tersebut, tapi untuk Suns-nya akankah ada cerita yang berbeda karena sekarang witness point udah berhasil langsung dipecahkan namun di arah yang berbeda. Ada lagi satu player, Vinnya berhasil langsung diamankan, sementara itu untuk Skylar-nya pergi ke arah yang mana? Ada Belian of dia mulai maju ke bagian depan mencoba untuk mengejar langsung ke arah 1-1, tapi untuk R7 selamat sudah dia pergi dari area tersebut beserta dengan rekan-rekannya yang lain. Itu lihat Gadriannya serem banget, dia udah tahu crossbow of tanknya selesai, dia flicker, maju coba untuk Brand of Order, tapi Skylar-nya masih punya Cyclone Eye, jadi gak kekejar. Tapi kalau itu gak punya Cyclone Eye kayak beda cerita deh. Ini Drian bisa ke pick off, dari Drian bisa nge pick off Skylar. Dan sebenarnya apa yang membuat Onyx Esports ini cukup mengerikan sekarang adalah mereka defisit 10.000 gol, tapi mereka tahan banting. Belum pecah-pecah dari tadi. Ini jiwa-jiwa anak kosnya nih keluar semua nih, apa gimana nih ya? Tahan banting masalahnya. Wah. Ini sekali ke shutdown ya player-player dari RQ Hoshi. Ini udah networknya bisa ke swing betul. Ini menit segini masalahnya. Menit segini respawnnya bagaimana lagi? Di area yang berbeda. Ada sebuah pertempuran yang terjadi karena untuk sekarang ada satu player masih ditumpahkan di Kiboy-nya. Tapi Kiboy-nya tertangkap basah. Berarti akan ada dua player yang dimiliki oleh pemain dari Fire Rally dihancurkan. R7-nya masih bisa selamat. Tapi untuk Albert, Licia masih bisa selamat. Dengan Immortal yang masih ada di dalam tubuhnya. Untuk kali ini ada dua player dari Onyx udah langsung dihancurkan, ceweknya berarti mundur ke bagian belakang. Namun Brand of Order-nya masih bisa menyelamatkan pergerakan dari dia mencoba untuk pergi karena berbeda di belakang. Vin-nya hadir. Ada lagi pergerakan dari Winter Transition namun ditabrakin lagi. Pertempuran yang terpisah. Satya seorang diri dan sudah dipastikan untuk kali ini akan ada kemenangan yang hadir untuk RRQ Hoshi harusnya. Wipe out untuk RRQ Hoshi di mana Albert yang tiba-tiba mulai datang dan memotong pergerakan dari Onyx Esports, dan kali ini poin pertama, game pertama diamankan oleh RRQ Hoshi. Wow. Itu tipis sih sebenarnya karena memang dari Onyx ya, mereka keluar dari wilayah mereka. Iya.